Bismillah, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wassalatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Baiklah, kita lanjutkan perkuliahan kita kalkulus integral. Kita masuk kepada pembahasan mengenai integral parsial ya. Jadi adalah pada minggu-minggu yang lalu kita sudah mempelajari berbagai macam teknik pengintegralan terhadap fungsi-fungsi yang rumit. Sudah banyak teknik-teknik atau trik-trik cara-cara yang telah kita lakukan atau tidak kita bahas. Pada minggu ini kita masuk kepada apa yang kita sebut dengan teknik pengintegralan parsial. Itu saya tuliskan di sini, integral parsial. Ya, integral parsial. Ya, integral parsial. Misalkan, nih ya, misalkan kita punya suatu fungsi u atau terhadap x, fungsinya ux. Kemudian kita punya juga fungsi v merupakan fungsi terhadap x. Maka kita ketahui dari pelajaran kalkulus bahwa turunan terhadap x ya, dx ini artinya turunan terhadap x, ini adalah cara penulisan turunan. Salah satu caranya ada yang dengan du dx, ada yang dengan tulisannya d besar x gitu. Berarti yang membacanya adalah turunan terhadap x daripada fungsi ux yang dikalikan dengan fungsi vx ya, dikali dengan fungsi vx ya, itu adalah sama dengan dari rumus kalkulus kita mengetahui turunan dari ux vx itu sama dengan fungsi ux dikalikan dengan turunan daripada fungsi vx ya, ditambah dengan fungsi vx dikali dengan turunan daripada fungsi ux. Tulisan turunan itu kita beri tanda petik di atasnya ini. Nah, jika ini adalah persamaan yang sudah diketahui dari perkuliahan kalkulus sebelumnya. Nah, kalau kita integralkan kedua ruas ini, ruas sebelah sini dan ruas sebelah sini, yaitu kita integralkan kedua ruas, maka kita akan dapatkan turunan daripada ux kali vx. Kalau kita integralkan turunan, kita integralkan menjadi hilang tanda turunannya, sehingga tinggal ux dan vx saja. Kita bisa tuliskan sini ux dikali vx itu sama dengan integral, karena di sebelah sini kita integralkan, sebelah sini juga kita integralkan. Integral daripada apa? Tulis saja lagi ini ux dikali turunan vx ditambah integral daripada vx dikali turunan ux. Semuanya terhadap x dx. Ini maaf saya lupa membuatnya, dx ditambah seperti itu. Nah, kalau kita pindahkan integral ux v aksen x ini ke sebelah ke sebelah sini dan ini pindah sebelah sini, artinya ini kita keluarkan atau ini sama dengan ini dipindahkan ke sebelah sini. Jadi saya tulis saja integral ux dikali v aksen x dx itu sama dengan apa? Ux vx, ux dikali vx, ya kan? Dikurang, karena ini pindah ke sebelah sini, tanda plusnya jadi tanda minus. Minus integral vx ux gitu. U aksen x, sorry, jangan lupa u aksen x. U aksen x dx seperti itu. Nah, selanjutnya kita bisa mengetahui bahwa turunan dv terhadap dx itu kita tulis dengan v aksen x, ya kan? Sehingga dv bisa kita sebutkan sebagai v aksen x dikali dx-nya pindah ke sini jadi dx di sini. Ya, begitu juga turunan dari du terhadap dx bisa kita tuliskan sebagai u aksen x. Ini cara penulisan yang lain, sehingga du itu sama dengan
U aksen X dikali dengan dx pindah ke sini, dx. Nah, sehingga kita bisa mengatakan bahwa melakukan manipulasi terhadap persamaan ini, ya. Kita tulis lagi persamaan ini ke sini. Ini saya tuliskan lagi ke sini. Maka integral daripada UX, kita lihat bahwa di sini integral pada UX, kita lihat V aksen X dx itu ini, V aksen X dx itu sama dengan dv. Maka saya bisa tuliskan integral UX V aksen X dx itu sama dengan dv. dv ya sama dengan, ini saya tuliskan sama dengan UX kali Vx, UX dikali Vx ya, dikurang Vx nya apa? Kita tuliskan saja Vx, tidak apa-apa, Vx di sini. Kemudian kita tahu bahwa U aksen dx itu sama dengan U aksen dx, ini U aksen dx itu sama dengan du. Maka U aksen dx ini kita gantikan dengan du. Maka dia sama dengan du. Nah, sehingga kita bisa menyederhanakan persamaan ini bahwa integral daripada suatu fungsi, ya, integral daripada suatu fungsi u dv, x-nya tidak usah kita buat supaya sederhana saja penulisannya, menjadi u dv itu sama dengan integral dari u dikali v, fungsi u dikali v dikurang integral daripada v du. Nah, inilah rumus akhirnya daripada integral parsial. Ini adalah integral tentu. Kalau untuk integral tidak tentunya, maka kita bisa tuliskan ini integral tentu, ya, rumusnya integral tentu. Kalau untuk integral tidak tentu, itu adalah integral u dv. Ini integral tidak tentu, maaf nih saya salah tulis, tidak tentu. Tidak tentu. Kalau integral tentunya misalnya integral u dv dari a sampai b itu sama dengan u dikali v dari a sampai b dikurang integral a sampai b v du. Sama dengan persamaan ini, tinggal ditambahkan lagi batas-batas integralnya karena dia integral tentu. Maka ini adalah rumus untuk integral tentu. Nah, inilah hasil daripada rumus integral parsial. Jadi integral parsial itu adalah integral u dv itu sama dengan u kali v dikurang integral v kali du. Atau kalau untuk integral tentunya, integral dari a sampai b u dv sama dengan u kali v untuk nilai b a sampai b dikurang dengan integral v du dari a sampai b. Nah, pada video selanjutnya kita akan melihat bagaimana penggunaan rumus integral ini dalam contoh soal. Kita lanjutkan ke video berikutnya.